Ya, kita hampir di penghujung bulan Mei. Dalam arti kata, kita akan hampir di pertengahan tahun ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang telah memimpin kita, Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang tahun ini. Saya mau mengajak kita untuk melihat ataupun menghayati perjalanan kita. Tema kita pada tahun ini adalah, masih ingat lagi? Evolve. Maksudnya berkembang ataupun bertumbuh ataupun meningkat, yes, di dalam kehidupan kita. Ini adalah satu perkataan, boleh kita katakan kata kerja, ya. Begitu yang ada tindakan. Ada satu pertanyaan yang mau saya tanya kepada kita setelah kita melewati beberapa bulan ini. Pertanyaan ini adalah, apakah tujuan hidup Anda? Have you thought? Adakah Anda pernah memikirkan what is your life purpose? Apa tujuan kehidupan Anda? Nah, sudah pastinya saya yakin percaya kita pernah berpikir, tapi sejauh mana kita merenungkan dan menghayati sehingga kita terus mengejar ataupun berlari di dalam tujuan kehidupan kita. Ya, mungkin banyak perkara yang kita impikan dalam kehidupan kita, yang kita dream, kita rindukan, dan kita mau capai dalam kehidupan kita. This is better than just now. Ada perubahan sedikit. Ada banyak perkara yang kita mau kejar dalam kehidupan kita. Tetapi persoalannya bagi kita, apakah yang memberikan satu kepuasan kepada kita? Kita perhatikan di dalam, oke, ada slide sudah naik. Next slide. Ini adalah satu pertanyaan. What is your life purpose? Dulu saya juga dalam kehidupan saya pernah berjalan tetapi tidak menentu arah tuju untuk apa sebenarnya kehidupan saya. Sehingga akhirnya saya karena rasa bosan dengan kehidupan, tidak puas dengan kehidupan, saya terjebak dengan minum waktu masih bersekolah lagi. Waktu bersekolah seharusnya bersekolah, ya, dan mencapai mungkin keputusan yang baik. Tapi kadang-kadang saya pikir ke sekolah itu membosankan, sehingga menjadi liar ataupun tidak terfokus dalam kehidupan. Mungkin hari ini ada di antara kita dalam keadaan yang demikian. Ada yang sedang bercinta. Untuk apa Anda bercinta? Apa tujuan Anda bercinta? Hanya sekedar karena semua orang lain bercinta? Kau mau cari pasangan kehidupan Anda. Ada yang berkawin. Kenapa Anda berkawin? Untuk apa berkawin? Hanya supaya ada pasangan, karena semua yang lain ada pasangan, Anda juga mau ada pasangan kehidupan Anda. Atau ada yang bekerja. Bekerja semua, memang harus bekerja. Anda pun bekerja, kita semua cari kerja. Tapi untuk apa kita bekerja? Apakah hanya untuk mencari harta kekayaan? Dan akhirnya kita lepas kita kerja keras, kita akan minum, kita akan mabuk, berpesta. Lepas itu muntah-muntah. Yang saya lihat beberapa itu ada yang saya dengar waktu dia sudah puas minum, pulang, eksiden mati. Apakah itu akhir kehidupan kita daripada kita kerja mendapatkan harta kekayaan? Nah, pada pagi hari ini saya singkatkan, apa sebenarnya tujuan kehidupan Anda? Ini yang saya mau bawa untuk kita perhatikan pada hari ini. Ada di dalam firman Tuhan itu yang menjadi tujuan kehidupan setiap kita. Karena setiap kita itu Tuhan berikan, Tuhan sediakan purpose for our life. Dan inilah yang perlu kita kejar ataupun kita cari dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Amin. Dari yang depan kepada yang belakang. Supaya kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang cukup bermakna dan kita menghidupinya dengan sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kita. Amin. Dan kita akan menghidupinya dengan penuh keterujaan. Katakan keterujaan. Bahasa Inggrisnya katakan with all excitement. Are you excited with your life? Are you excited with your life? Nah, ada dua hal, dua bahagian tempat kita. Orang yang
begitu excited dengan kehidupan yang dia ada. Dua tempat yang dia akan berdampak. Satu adalah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan melibatkan diri kita di dalam pelayanan. Katakan pelayanan. Pelayanan itu maksud saya di sini adalah kita ini adalah satu keluarga, a family of God, dan kita akan melibatkan diri kita sama-sama untuk membangun keluarga kita. Amin. Kita akan melibatkan diri kita semua untuk memajukan keluarga kita. Amin. Sedikit amin sudah. Mungkin ada yang belum terlibat lagi. Jadi tidak berani untuk amin. Karena datang saja tidak terlibat. Itu satu. Yang kedua adalah di luar sana, in the marketplace kata orang. Di tempat kita kerja, di tempat kita bersekolah. Itu adalah satu tempat kita juga akan berdampak. Katakan berdampak. A place where we have to make an impact. Jadi terang dan garam seperti firman Tuhan katakan. Seorang yang mengerti tujuan kehidupannya, dia ada amin. Tidak hanya and you maximize yourself in that place. Ada amin. Jadi ada dua tempat. Di mana satu tadi? Di mana satu tadi? Ini soalan ini tidak ada di sesi pertama. Anda luar biasa, Anda diberkati. Soalan ini tidak ada kan? Tapi tiba-tiba ini muncul. We have to know. Kita perlu mengetahui ini. We have two place. Yang mana Tuhan mau kita jadi berkat. Membangun tubuh Kristus, yaitu kita sesama. Dan kedua, berdampak di luar. Nah kita lihat. Tapi bagaimana mungkin kita dapat mencapai ini kalau kita tidak mengenal sesungguhnya siapa Tuhan itu untuk kita. Karena Yesus datang bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan kita supaya kita menjadi bahagian daripada tenaga di dalam kerajaan Dia yang dibangunkan di bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, kata Tuhan Yesus kan. Dia mau kita terlibat bersama dalam kerajaannya. Mari kita lihat isi hati Paulus yang mau mengenal Tuhan ini dalam kehidupannya. Kita perhatikan di dalam Filipi bab yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Katakan Filipi 4 ayat 3 bab 3 ayat 10 sampai 14 ya, kita perhatikan bersama. Ayat 10 dia katakan, Paulus katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal siapa? Mengenal Tuhan Yesus ya, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan saudara aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari, katakan berlari-lari kepada tujuan, katakan kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Katakan panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya pada pagi hari ini ada sesuatu yang Kau ingin nyatakan, bicarakan kepada kami. Dan kami membuka hati kami untuk menerima. Tuhan, biar kiranya hari ini kami disegarkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan di dalam panggilan dan tujuan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, Roh penasihat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Nah, di dalam pembacaan kita ini saya membawa 4 poin untuk kita renungkan, perhatikan, supaya kita juga dapat bergerak di dalam panggilan, di dalam tujuan Tuhan bagi kehidupan kita. Haleluya. Yang pertama Paulus katakan begini, yaitu ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa
kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang sekasih di dalam Tuhan, setiap kita tidak boleh katakan menjadi seorang percaya sampai di situ saja. Kita perlu melangkah, katakan melangkah. Kita perlu move on dan maju terus di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ada amin? Karena semakin kita mengenal Dia, ada transformasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Setuju? Yang berkawin setuju? Nah, ada kaitan dengan orang yang berkawin ya, karena berkawin itu it's about relationship. Katakan relationship. Nah, Paulus ini punya kerinduan untuk mengenal Yesus itu lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar mengenal. Dia katakan dia mau mengenal juga kuasa kebangkitan, the power of resurrection, yang dapat membangkitkan Yesus itu daripada kematian. Saudara yang sekasih di dalam Tuhan, bila kita mengerti dan menghayati semua ini, you see, tidak ada yang dapat mengecewakan kita dalam kehidupan kita. Anda pernah kecewa? Anda pernah kecewa? Pernah patah hati? Pernah lemah semangat? Paulus mengalami semuanya, tapi itu tidak melemahkan dia terus sehingga dia meninggalkan Tuhan yang telah memanggil dia. Hidupnya sebelum mengenal Tuhan itu juga luar biasa. Tapi kita akan lihat kemudian dia katakan semua yang dulu itu dilupakannya, karena dia mau mengejar dan mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi di dalam kehidupannya. Wow, katakan wow. Apakah ini juga di dalam kehidupan kita? Saya melihat bahwa ini satu hal yang sangat menarik dan saya rindu untuk semakin hari lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan saya melihat ini juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan secara pribadi sebagai seorang suami kepada istri saya. Walaupun hampir boleh saya katakan berkawin itu sudah 27 ya. Sudah berkawin tapi ada tambahan lagi lah, berkenalan dengan istri. Adalah dalam 30 tahun lebih begitu. Tapi saya belum boleh katakan saya sudah mengenal istri saya dengan sempurna. Masih banyak lagi yang saya perlu belajar dan mengenali dia lebih dalam lagi untuk menikmati persekutuan dengan dia. Ada amin? Anda bagaimana? Mungkin habis itu Alkitab kita baca, belum tentu kita mengerti semua arti dalam Alkitab itu. There is always something that we can learn. Tidak kira setelah berapa lama Anda sudah berkawin, there is always something that you can learn from pasangan Anda. Setuju? Teman-teman kita, so, dalam arti kata ada sesuatu yang perlu berterusan. Ada amin? So, ini yang Paulus katakan. Nah, di dalam mengenal dia ini, mengenal siapa nama Yesus ini, ada 3 hal yang saya sentuhkan. Satu adalah ada inisiatif. Katakan inisiatif. Ada usaha. Katakan ada usaha. Dan juga ada pengorbanan. Katakan ada pengorbanan. Di dalam kita mau mendekat, mau mengalami, menyelami ini, ada 3 hal ini perlu terjadi di dalam kehidupan kita. Sama di dalam kita mau mengenal Yesus ini, kita perlu ada tindakan daripada kita. Dan Anda hadir pada pagi hari ini di sesi kedua ini, datang beribadah. Saya yakin percaya ini adalah juga karena ada inisiatif, kita bangun daripada tidur kita datang ke gereja beribadah. Itu adalah inisiatif dan ada usaha untuk melangkah dari rumah kita datang ke tempat ini. Dan kita mengorbankan rehat kita yang boleh kita katakan, boleh saja rehat tidur di rumah karena hari rehat kan, holiday, hari cuti. Kita boleh rehat tidur saja di rumah, tetapi kita mengorbankan masa itu untuk datang bersama, belajar dan mendengar firman Tuhan. Amin. Berikan tepukan untuk Anda. Ini menunjukkan juga salah satu cara menunjukkan kita punya keinginan untuk mengenal Tuhan itu lebih dalam. Ada orang Kristen tetapi dia tidak kisah. Biar saya Kristen, but it's okay. I just sleep at home. Oh, I just enjoy. I can go anyway. But it is different from you. Katakan kiri kanan Anda, it is different for you.
Amin. Nah, itu yang Paulus, itu dia. Yang pertama bahwa dia punya keinginan untuk kehendak untuk mengenal Tuhannya. Nah, kita akan lihat seterusnya. Yang kedua, di dalam dia mau mengenal ini bukan hanya mengenal, untuk menjadi serupa. Katakan menjadi serupa. Nah, di dalam dia ada inisiatif, ada usaha ini, sehingga akhirnya dia akan menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang menjadi juga tujuan kehidupan kita. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Ada amin? Menjadi serupa. Dan menjadi serupa ini, saudara, tidak mungkin kita dapat menjadi serupa kalau kita tidak mengenal ciri-ciri Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita. Dalam arti kata, kita tidak akan berhenti untuk belajar mengenal Dia dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini mari kita sama-sama katakan, mari kita sama-sama dalam kita mau menjadi serupa. Let us fix our eyes on Jesus. Katakan, fix our eyes on Jesus. Dan seterusnya, memberikan sepenuh hati. Semua sebut, ikut saya. Memberi sepenuh hati. Saya kembali kepada pasangan yang berpasangan. Kita tidak mungkin menjadi intim, akrab dengan pasangan kita kalau kita tidak memberi sepenuh hati kita kepada pasangan kita. Setuju yang berkawin? Nah, dengar itu yang belum berkawin. Mempersiapkan diri Anda. There's no way that you can have that intimate relationship. Hubungan yang intim, yang akrab dengan pasangan Anda, kalau tidak ada hati yang mau memberi sepenuhnya kepada pasangan. Di dalam ada perselisihan, perbezaan. Contohnya di dalam kehidupan, kalau kita tidak ada usaha yang untuk I give my everything, apapun masalah yang ada, I set untuk mengenal, untuk merapat hubungan, tidak akan terjadi keakraban jika tidak sepenuh hati. Setuju? Sama juga dengan Kristus. Untuk mengenal Dia lebih dalam. Kadang-kadang kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Di waktu kita menghadapi masalah badai, masa inilah kita semakin mau mengerti Tuhan, kenapa ini terjadi. Jangan berhenti tanya kenapa berhenti di situ. Mari kita dalam kita banyak persoalan mengapa itu, kita menyelami lebih dalam lagi. Ini yang Paulus katakan, dia mau mengerti, memahami kuasa kebangkitan, dan juga dia mau menyelami tentang kematian Tuhan itu. Amin. Dalam arti kata, there are things that he has to let go. Ada pengorbanan di situ. Dan bergerak bersama di dalam keserupaan dengan Kristus. Banyak hal di dalam kehidupan kita, di dalam kita mau menjadi serupa dengan Kristus, tetapi kita banyak menahan, tidak memberikan sepenuh hati kita, dan mulai mempersoalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini membawa kita kepada poin yang ketiga, yaitu pada waktu kita menghadapi keadaan. Paulus juga begini, dia ada 3 hal yang dia alami dalam kehidupan dia, yang saya kongsikan di sini. Waktu dia mau mengenal dan menjadi serupa dengan Kristus ini, dia katakan dalam ayat yang seterusnya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan. Katakan, melupakan apa yang di belakangku. Nah, dia melupakan. Ada 3 hal. Nah, Paulus itu seorang ahli Taurat. Dia mengenal hukum-hukum Taurat. Dia sangat arif dalam itu semua. Tetapi dia sanggup melupakan semua itu karena kerinduan hatinya yang mau mengenal Yesus lebih dalam. Ada amin? Dalam arti kata, ada juga pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kita yang perlu kita ketepikan demi untuk lebih lagi kita mau mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Kita mau belajar lagi, kita mau duduk lagi di kaki Yesus dan menerima daripadanya. Haleluya. Ada amin? Dan yang kedua, Paulus itu suatu ketika di masa lalunya, dia pernah terlibat bersama di dalam membunuh. Siapa yang dibunuh?
Ada seorang namanya siapa? Stefanus. Sebagai manusia yang waras, sudah pastinya bila dia sadar itu adalah sesuatu yang dulunya mungkin jadi kebanggaan dia karena dia terlibat bersama untuk membunuh. Tapi pada saat waktu dia sadar bahwa perbuatan itu salah, dia merasa menyesal. Dia merasa melihat itu satu kegagalan, dia melihat sesuatu yang memalukan. Dia tidak membiarkan itu menghalang dia, membuat dia rasa malu untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Pencapaian kita, keberhasilan kita dalam kehidupan, ataupun kegagalan, kepahitan kehidupan kita, he set it aside. Dia tinggalkan itu dan tidak membiarkan itu untuk dia maju dan mengenal Yesus lebih dalam kehidupannya. Wow, katakan wow. Hari ini, apakah pencapaian Anda dalam kehidupan Anda? Apakah keberhasilan Anda dalam kehidupan Anda sehingga Anda berhenti untuk mencari Tuhan ataupun mengenal Tuhan lebih dalam kehidupan Anda? Sehingga Anda tidak mau melayani Dia, sehingga Anda tidak mau berdampak demi Dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari saya mengajak kita semua, put everything aside. Mungkin pengalaman kita datang buka diri kita di hadapan Tuhan. Katakan buka diri di hadapan Tuhan. Dan juga mungkin activity kita, katakan activity. Nah, hari ini kita sangat sibuk. 24 jam rasanya tidak cukup untuk kita. Kalau dapat ditambah 25 jam, 26 jam dalam satu hari. Karena kita kira dari jam ini kita sudah bangun activity terus, dan sampai malam ada yang ada 2 kerja, 3 kerja, tidak salah. Tapi kadang-kadang karena penglibatan kita dengan berbagai kegiatan, sehingga masa kita dengan Tuhan itu diketepikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, no matter how busy we are, make time for God. Bagi kita yang bekerja, yang mau menampungkan keperluan keluarga kita, kalau Anda mau kukuh, utuh, harmonis di dalam keluarga Anda, engkau juga tidak boleh mengurangkan masa untuk bersama dengan pasangan Anda yang berkawin. Amin. Memang tuntutan ekonomi financial yang perlu, tapi kita tidak boleh menggadaikan hubungan suami istri, hubungan ibu bapak dengan anak. No matter how. Kenapa hari ini ada banyak anak-anak yang menjadi liar, anak-anak yang menjadi masalah. Kita telah membesarkan anak sama seperti ini. Ada anak, ada baby kan, baru 1 tahun kan. Anak ini adalah di dalam tanggung jawab yang diberikan kepada ibu bapak. Anak pasti terus sibuk di dalam kegiatan-kegiatan, dan dia itu ya muntah dia. Berikan perhatian cek. Dia memang beri perhatian tapi tidak ada overflow. But it's okay, no problem. Jangan ditinggalkan dia. Banyak anak-anak kita, nah hari ini kita perlu memberikan perhatian ini ya. Go for the things yang penting, yang utama di dalam kehidupan kita. Tadi dengan Tuhan, di dalam keluarga juga. Karena tidak mungkin kita kata-kata mengasihi Tuhan, akhirnya kehidupan kita, keluarga kita juga hancur. Tidak akan menjadi berkat. Saya selalu akan connect 2 hal ini selalu di dalam penyampaian firman Tuhan yang saya sampaikan. Karena di akhirnya keluarga ini adalah sangat-sangat penting, berharga di mata Tuhan. Apapun aktiviti kita yang lain, kita tidak boleh menduakan Tuhan, tidak menduakan keluarga kita. It is important di dalam kehidupan keluarga. Maka Paulus ini, anything that hinder dia punya hubungan dengan Tuhan, dia punya keakraban dengan Tuhan, dia ketepikan ataupun dia lupakan. Amin. Siap untuk itu? Kita siap untuk melibatkan diri kita yang membuat Tuhan itu senang melihat kita. Dan seterusnya saudara yang sekalian dalam Tuhan, Paulus ini yang melupakan yang lain. Now,
He's coming into the purpose of his life. Ayat yang terusnya 14, yaitu berlari kepada tujuan kehidupan. Dikatakan ayat 14, kita baca bersama. Berlari-lari, 1, 2, 3, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa dia tujuan hidupnya? Ada panggilan surgawi. Katakan panggilan surgawi. The heavenly calling in our life. Setiap kita ada panggilan surgawi Tuhan dalam kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Setiap kita ada panggilan surgawi itu di dalam kita. Ada amin. Dan inilah yang perlu kita kejar, kita cari dan temui dan hidupi di dalamnya selama kita hidup di dunia ini sebelum Tuhan panggil kita pulang. Amin. Amin. Ini yang jadi kerinduan hati Paulus waktu dia katakan dia mau mengenal Kristus itu. Dan daripada mengenal Kristus itu, dia mengenal juga hati, the mind of Christ for him. Mengenal pikiran Kristus tentang dia. Pikiran Kristus tentang Endi Anyi. Itu sesuatu yang harus saya cari terus dalam kehidupan saya. Haleluya. Menemui apa yang Tuhan sebenarnya mau kita hidupi selama kehidupan kita dengan hidup yang Dia berikan ini. Amin. Nah, bagaimana ini dapat terjadi? Saya kembalikan kepada kehidupan harian kita. Now young people, what is that purpose of that heavenly calling of God in your life? At the moment, pernah terfikir kalau hidup sebagai orang muda yang bekerja, apa sebenarnya Tuhan mau? Have you ever asked? Pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang kau mau? Apa yang menjadi panggilan surgawi kepada saya sebagai seorang muda, sebagai seorang bujang, sebagai seorang darah? Bagi kita yang berkeluarga, pernah tidak kita bertanya kepada Tuhan? Atau kita tiap hari minta Tuhan berkati saya? Tidak salah. Tapi baik kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan, what is that heavenly calling of God for my life? Sebagai orang dewasa ataupun sebagai seorang yang sudah berkeluarga. Boleh saya beritahu? Anak muda, that you will live a holy life that will glorify God. Amin. Jadi berkat di dalam kehidupan Anda. Hidup kudus, hidup memuliakan Tuhan. Sehingga di mana Anda berada, Anda seperti Yusuf, Anda seperti Daniel, berbeza daripada yang lain. And that is why kita lihat Yusuf dan Daniel itu dapat diangkat Tuhan. God promote them to a position yang tidak sama seperti yang lain. Ibu bapak, apa panggilan Tuhan untuk kita? Kita sudah sampai satu tahap untuk berkahwin dan menghasilkan anak. Apa tanggung jawab kita? Have we done what God has called us to be? To reproduce, menghasilkan anak-anak. Anak ini dibesarkan dan menemui juga panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Atau kita hanya melahirkan anak, merancang buat anak, dan anaknya dibiarkan hidup sendirian, menjadi anak yatim piatu. Hari ini, sebelum terlambat, sebelum menyesal, sebelum kecewa, sebelum patah hati, sebelum anak-anak kita mematahkan hati kita, mari kita berjalan, bergerak dan panggilan surgawi bagi kita sebagai ibu bapa, mempersiapkan, mendidik, membentuk anak kita supaya mereka juga berjalan dalam rancangan Tuhan bagi kehidupan mereka. Supaya pada waktu umur kita sudah putih rambut, kalau yang masih boleh putih rambut, kalau tidak ada rambut seperti saya tidak mengeluh, saya tidak menangis. Tapi saya katakan terima kasih Tuhan.
Karena Engkau telah memanggil saya dengan panggilan surgawi untuk menjadi bapa, untuk menjadi ibu kepada anak-anak ini dan membesarkan mereka di dalam panggilan dan tujuan Tuhan bagi kehidupan mereka. Dalam arti kata mereka dapat menemui tujuan kehidupan mereka juga. Mereka tidak mensia-siakan kehidupan mereka. Mereka menjadi anak-anak yang jadi berkat bagi bangsa. Berikan tepukan untuk Tuhan. Kalau ditanya kepada kita semua pada saat ini, bagaimana bagi kita yang sudah anak dewasa? Apakah engkau selalu bersyukur kepada Tuhan atau tiap hari khawatir atau bimbang dengan perkembangan anak Anda? Waktu dia keluar daripada rumah, adakah hati kita tenang dengan perkembangan anak kita? Saudara, sekiranya seringkali kita dikuasai, dihantui oleh kekhawatiran, kebimbangan, kesedihan melihat perkembangan anak kita. We may have not been walking in the heavenly calling of God in our life. We have not been doing what God has wanted us to do and what we are supposed to do. Itu sebabnya hari ini mari kita bersama bergerak di dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang bekerja, yang marketplace maksud saya, yang doktor, puji Tuhan sudah graduate jadi doktor. Apakah Anda sudah menjadi seorang doktor yang bergerak di dalam panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan? Tidak hanya untuk mendapatkan gaji, tapi saya percaya Tuhan menempatkan Anda di sana supaya Anda dapat jadi berkat bagi passion Anda. Ada amin? Ada amin? Berikan tepukan untuk Tuhan. Di dalam setiap vocation kita, dalam setiap bahagian kerja kita, Tuhan menempatkan kita di sana dengan tujuan. Katakan dengan tujuan. Apakah kita melakukan kehendak Tuhan di tempat-tempatnya kita ini untuk mengimpact mereka yang ada di sekitar kita dengan nilai kehidupan kita? Bila mana kita sudah jadi berkat di tempat itu, ada waktunya Tuhan katakan, the time has come for you to shift. I will take you to the next level. Tuhan akan pindahkan kita ke satu tahap yang baru. You will get the promotion. Amin. Berikan tepukan untuk Tuhan. Haleluya. So, pada pagi hari ini yang terakhir, mari kita sama-sama run to the purpose of our life, yaitu run to your purpose, tujuan kehidupan Anda. Ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan tadi saya katakan, sama-sama Tuhan juga punya panggilan supaya kita melibatkan diri kita di dalam pelayanan rumah Tuhan. Jadi kalau saya mau mengajak kita semua, saya percaya masih banyak jiwa yang belum ada dan tidak terjangkau. Kita semua Tuhan rindukan dapat terlibat bersama. Katakan terlibat bersama. Kalau Anda belum ada pelayanan di hari Minggu seperti ini, ya, saya mengajak Anda ambil bahagian. Kita hargai mereka yang sudah melayani. Kita beri ketepukan untuk mereka yang jaga parking kita. Jaga parking, jaga security. Setiap minggu ada yang datang untuk membawa kita di dalam pujian. Ini adalah yang sudah menemui panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mungkin ada di antara kita di dalam Teachers Appreciation Dinner, saya temui hanya ada 2, mungkin ada yang tak sempat datang, 2 saja lelaki yang ikut dengan mereka. Nah, saya juga mau mengajak kiranya ada bapak-bapak yang punya anak yang ada adiwira. Saya menggalakkan anak ini adalah heavenly calling bagi Anda, melibatkan diri di dalam pertumbuhan kerohanian anak-anak Anda juga. Anak Anda itu adalah anak Anda. Anak itu bukan anak Pastor Chen. Anak itu bukan anak mereka yang lain. Anak itu adalah anak Anda. Kalau Anda punya anak yang ada di sana, libatkan diri bersama, menolong, menyokong, atau tolong jadi jaga, ataupun bawa image Bapak di dalam ruangan itu. Amin. Tolong menjaga keharmonian di sana. So itu part of the ministry, panggilan surgawi Tuhan bagi ibu bapak. Karena kadang-kadang kita tidak dapat, ada yang memang background masih baru dalam pertumbuhan rohani, tidak dapat mengajar anak sendiri di rumah dalam hal kerohanian.
sini terbuka untuk kita. Actually, kerohanian anak itu bukan di sekolah minggu. Kerohanian anak-anak kita adalah di dalam rumah kita sendiri. Amin. Kita ada sekolah minggu itu karena ada yang latar belakang bukan daripada Kristen dulu. Jadi dibuka ruang untuk mereka diajar. Tapi bagi kita yang sudah menjadi orang percaya, our heavenly callings as parents is to educate, mendidik anak kita dari rumah untuk mengenal Tuhan. Supaya waktu mereka membesar, mereka juga dapat mengikuti jalan itu. Ada amin? Jadi ini dia, saudara yang sekalian Tuhan. Kita sama-sama bergerak di dalam panggilan surgawi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai ibu bapak, sebagai seorang kerja di marketplace atau di mana kita berada. We become a blessing. Mari kita bangkit berdiri bersama. Diberkati. Amin. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini menusuk di dalam kita dan mengingatkan kita, menggoncangkan kita, dan juga menyedarkan kita Tuhan punya tujuan bagi kehidupan kita. Katakan, Tuhan punya tujuan bagi kehidupan kita. Tujuannya itu adalah memanggil kita hidup di dalam panggilan surgawi, the heavenly calling, supaya anak-anak di bumi itu adalah anak-anak kerajaan Allah. Mari saya mengajak kita tutup mata kita. Saya mengajak kita untuk renungkan setakat ini ataupun sejauh ini. Sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita membawa keluarga kita di dalam panggilan surgawi. Mungkin anak kita ada di antara mereka sudah jauh daripada kita. Are they in the right place? Saya berhubung dengan anak-anak saya. Saya bukan untuk membesarkan atau apa, tetapi saya kongsikan daripada pengalaman kehidupan. Mereka melaporkan ada 3 yang di luar, karena ada 4, 1 di sini. 1 daripada anak kami di Bintulu, dia katakan, Dedi, Ahad ini saya akan di gereja ini, di ibadah, karena di tempat kerjanya di situ. Dan ada yang sekolah di Kucing, dia katakan, dia akan di sini. Ada yang di Semenanjung, saya akan ada di sini. Saudara yang sekasih di dalam Tuhan, sometimes anak kita tidak rindukan rumah Tuhan karena kita gagal di dalam panggilan surgawi kita untuk mempersiapkan mereka sebelum mereka keluar rumah. Jadi itu sebabnya pada hari ini Bapak Ibu, kalau anak Anda tidak rindukan rumah Tuhan, mencari Tuhan maksud saya, something is wrong in our family, something is wrong in our religious belief. If our children tidak ada kerinduan untuk rumah Tuhan, dalam arti kata kita tidak membawa mereka untuk mengenal Tuhan, merindukan Tuhan, menginginkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Part itu, mari kita sama-sama seperti Paulus, belajar mengenal Tuhan dan mengenal isi hati Tuhan itu untuk diri kita, supaya kita evolve bersama menuju kedewasaan dalam iman kita. Anak masih kecil seperti Pastor Cyril dengan anak mereka, latih mereka rindukan rumah Tuhan. Jangan takut dia bisingkah, dia muntahkan seperti tadi, is okay, pergi cuci, balik lagi. Jangan katakan beri alasan, ayah anak sini membuat kerenah di rumah Tuhan. Tuhan yang bawa anak itu dong. Jangan takut, pelihara dia dengan baik, bawa dia supaya akhirnya dia tahu jalan Tuhan dalam kehidupan dia. It has to be a culture untuk dia. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Engkau menyatakan isi hatimu kepada kami. Pada hari ini Tuhan, hidup kami, Engkau ingin kami hidup di dalam panggilan surgawi. Biar kiranya Tuhan, firman-Mu menjadi sesuatu yang menggoncangkan kami, yang membangun kami, yang menyadarkan kami betapa besar kasih-Mu, yang rindu kami berjalan bergerak dalam panggilan surgawi bagi kehidupan setiap pribadi kami, supaya kehidupan ini kami hidupi dengan sepenuhnya untuk kemuliaan bagi nama-Mu.
karena Engkau yang telah memberikan kehidupan kepada kami. Dan kami mau menghormati Engkau, menghargai Engkau, dan melakukan segala yang Kau kehendaki di dalam dan melalui kehidupan kami. Yang berbisnis pada saat ini bukan hanya untuk mengejar keuangan, tapi dia mengerti panggilannya sebagai seorang usahawan adalah untuk mengembangkan kerajaan-Mu di bumi. Tuhan, bagi mereka yang merawat, yang dokter, mereka tahu bahwa mereka bukan hanya sekadar untuk mendapat gaji yang besar, tetapi mereka berada di situ karena Tuhan menempatkan mereka untuk merawat mereka yang sakit dan mendorong mereka. Tuhan, ada banyak tempat yang kami ada dan untuk kerja. Pakai kami dalam posisi, dalam capacity yang ada untuk tetap menjadi berkat, berjalan melakukan kehendak-Mu dalam panggilan surgawi itu. Terima kasih sekali lagi, kami bersyukur karena kemurahan hati Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita berikan seruan haleluya 3 kali kepada Tuhan kita. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati, silakan.